pagi Finishing Generation. Selamat pagi orang-orang benarnya Tuhan. Saya percaya saudara sedang dibangkitkan Tuhan, dan untuk membangkitkan orang-orang benar lainnya, sehingga orang-orang benar makin banyak yang dibangkitkan dan orang fasik mulai diturunkan. Ini waktunya penggenapan firman di dalam kehidupan saudara terjadi. Ini waktunya orang-orang benar, saudara sekalian, dibangkitkan pada zaman akhir ini untuk menempatkan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk saudara sekalian, sehingga tempat-tempat yang kosong tidak lagi kosong, tapi akan diisi oleh orang benar. Karena kalau orang benar tidak bangkit, tempat-tempat yang kosong akan diisi oleh orang fasik. Saya percaya Tuhan sedang bergerak saat ini di dalam kehidupan saudara sekalian, dan tiba-tiba saja ada satu hari Tuhan tempatkan saudara di tempat yang tepat untuk saudara bisa berfungsi sebagai representasi Tuhan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang berjalan secara ilahi dan supranatural. Banyak hal yang terjadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kemarin ini Tuhan berkata, akan ada sesuatu yang baru yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar, dalam kehidupan orang-orang percaya. Akan ada satu hal yang baru, sesuatu yang baru sedang terjadi. Tuhan sendiri yang akan bekerja secara ilahi, secara supranatural, dan untuk yang kali ini campur tangan manusia akan sangat sedikit sekali. Sebagian besar Tuhan yang bekerja. Nah, saya percaya ini adalah tahun dimulainya double decade, open heaven. Jadi surga terbuka selama 20 tahun. Dan ini adalah tahun awal di mana surga terbuka atas hidup orang-orang percaya. Kayak saya percaya akan ada hal-hal baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sudah mendengar Sabtu yang lalu ada 3 prinsip yang sudah saya sampaikan tentang berjalan secara ilahi dan supranatural. Yang pertama, untuk berjalan secara ilahi dan supranatural, kita harus tahu bahwa ini adalah pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Lalu yang kedua, berjalan secara ilahi dan supranatural sekarang ini bukan bersifat individu atau personal, tetapi bersifat korporat. Kita tahu zaman dulu Tuhan membangkitkan masing-masing orang, baik hakim-hakim, nabi-nabi, masing-masing orang, termasuk Yusuf waktu dibangkitkan sendiri secara personal. Tetapi waktu Petrus dibangkitkan, Yesus berkata, jemaatku. Jadi Petrusnya diubahkan, tetapi yang dibangkitkan adalah jemaat atau gereja, atau dalam bahasa aslinya eklesia. Eklesia adalah satu institusi yang memberi dampak atas kota dan bangsa. Lebih tepatnya, eklesia ditempatkan di satu kota untuk mengubah nasib satu kota. Jadi, yang dibangkitkan itu bukan cuma Petrus, tapi eklesia. Nah, poin yang ketiga, berjalan secara ilahi dan supranatural itu diawali dengan penyikapan firman kerajaan dan dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus. Kita tahu waktu Petrus menerima nubuatan dari Tuhan Yesus, mendapatkan firman dari Yesus bahwa Petrus akan mendirikan jemaat, mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya, artinya tidak akan menguasai gereja, dan apa yang diikat di dunia ini, yang diikat oleh Petrus di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan oleh Petrus di dunia ini akan terlepas di sorga, yang artinya sorga membackup apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi kenyataannya setelah Yesus sampaikan itu belum terjadi dalam hidup Petrus, belum terjadi dalam hidup gereja Tuhan. Pada saat itu belum ada gereja. Tetapi kejadiannya adalah ketika mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus,
Mereka menantikan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, saat itulah dimulainya penggenapan janji, penggenapan firman yang Petrus terima. Nah, kita coba baca lagi dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka, Petrus dan saudara-saudaranya dan rekan-rekannya, sebanyak 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem. Dan pada saat itu mereka berkumpul, mereka tidak tahu berapa lama Roh Kudus akan dicurahkan, tapi mereka tetap berkumpul. Dan mereka bertahan untuk memegang firman Tuhan. Sehingga pada saat dicurahkannya Roh Kudus, mereka tetap berada di loteng Yerusalem. Mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa. Karena mereka percaya bahwa firman akan digenapi. Itu sebabnya tidak ada satupun dari mereka yang luput dari pencurahan Roh Kudus. 120 orang di loteng Yerusalem semuanya menerima pencurahan Roh Kudus. Ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Inilah tandanya mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebelumnya mereka hanya berdoa biasa-biasa saja. Tetapi mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika saudara terima baptisan Roh Kudus, maka saudara akan menerima baptisan Roh Kudus, dan saudara akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain, atau berbicara dalam bahasa roh, atau berbicara dalam bahasa lidah. Nah, pada saat saudara berbicara dalam bahasa roh, saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus. Saudara akan mengalami di dalam hatimu, engkau merasa plong, engkau merasa ada satu kedamaian yang luar biasa datang di dalam hidupmu. Dan itu tanda yang paling awal. Tetapi setelah peristiwa ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu tidak berakhir sampai di situ. Kalau kita lihat Lukas pasal 4, kita belajar dari Yesus. Lukas pasal 4 ayat yang ke-1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada hal lain yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ini adalah awal Yesus mau memulai pelayanannya. Jadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jadi setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus, Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, berikan hidup kita untuk Roh Kudus membawa kemanapun yang Roh Kudus mau. Sehingga yang kita ada dimanapun itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Pada saat seperti itu, maka selanjutnya di dalam ayat yang ke-14, ini masih tentang Yesus. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi setelah Yesus penuh Roh Kudus, Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus tidak pernah ke padang gurun sendirian. Nah, saudara, kita seringkali ada di dunia ini seperti ada di padang gurun.
pastikan ketika kita ada di padang gurun, kita dibawa oleh Roh Kudus, bukan kita datang sendiri. Karena ketika kita datang sendiri tanpa dituntun oleh Roh Kudus, maka itu menjadi peperangan, menjadi yang sangat berat bagi kita. Saudara harus dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus untuk sampai ke padang gurun saudara, sehingga padang gurunmu tidak akan menjadi padang gurun. Engkau tidak kalah di situ, tetapi engkau memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Apapun panah yang dilontarkan oleh musuh tidak akan mengenai saudara. Saudara akan tetap tampil sebagai pemenang. Sama seperti Yesus datang ke padang gurun karena dituntun oleh Roh Kudus. Ketika dicobai oleh iblis, maka 3 kali Yesus dicobai, 3-tiganya Yesus memenangkan. Yesus tampil sebagai pemenang. Tidak pernah 1 kali pun Yesus kalah. Saya percaya ketika saudara hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, masalah apapun yang engkau hadapi, engkau akan tampil sebagai pemenang. Engkau tidak pernah kalah, engkau tidak pernah gagal, karena Roh Kudus yang ada di dalam engkau akan menuntun engkau kepada kemenangan lepas kemenangan, kepada keberhasilan lepas keberhasilan. Sehingga yang engkau lakukan bukan secara manusiawi lagi, tetapi secara ilahi. Dan saudara bisa perhatikan pada saat Yesus di padang gurun dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus menang karena ada firman di dalam kehidupan Yesus. Jadi yang harus saudara perhatikan, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi firman kerajaan yang saudara terima itu harus ada terus di dalam hidup saudara, di dalam hati, di dalam pikiran. Saudara harus pastikan bahwa firman kerajaan ini tetap ada di dalam hatimu, sehingga ketika dunia ini menawarkan sesuatu, maka saudara tidak terlena, saudara tidak tergoda. Karena apa? Karena firman ada di dalam engkau, dan engkau tahu bahwa yang akan terjadi dalam hidupmu secara kenyataannya adalah pada akhirnya firman. Diawali oleh firman dan diakhiri dengan penggenapan firman. Itu sebabnya fakta kehidupan tidak akan menjadi masalah lagi. Fakta kehidupan seburuk apapun tidak akan bisa menyentuh saudara, karena saudara memiliki firman yang menjagai hidupmu dari semua fakta kehidupan. Lalu setelah itu, setelah kita dipenuhi oleh Roh, kita dituntun oleh Roh, pastikan dalam ayat yang ke-14 dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Pastikan kita sekalian sebagai orang-orang benarnya Tuhan, sebagai finishing generation, kita dikuasai oleh Roh. Pada saat kita dikuasai oleh Roh, maka bukan manusia lagi yang bekerja di dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang bekerja di dalam kita. Nah, saya percaya sorga sudah terbuka. Ketika sorga sudah terbuka, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi di samping itu ada pelayanan malaikat juga. Malaikat akan menjaga kita. Malaikat akan membuka jalan bagi kita. Karena malaikatnya sudah diutus turun dari sorga untuk membuka jalan bagi orang-orang benar. Untuk mempermudah hidup kita. Sehingga apa yang kita perlukan, semua resources yang kita perlukan untuk menuntaskan tugas Tuhan yang diberikan kepada kita, itu tersedia dalam hidup kita. Kita akan menerimanya sehingga semua tugas, semua destiny yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita bisa diselesaikan dengan baik. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus beserta dengan rekan-rekannya, beserta dengan teman-temannya 120 orang. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi setelah itu mereka hidupnya dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus saja. Kalau saudara bisa perhatikan di Kisah Rasul pasal 2 itu, mereka bukan hanya di loteng Yerusalem saja. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bukan ada di loteng Yerusalem lagi. Mereka keluar. Pada saat 3.000 orang berkumpul, mereka keluar menemui 3.000 orang itu. Nah, saya percaya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita ini adalah kuasa yang luar biasa. Mari kita baca Roma pasal 8.
Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah roh yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Nah, ini Roh Kudus yang sama yang sudah membangkitkan Yesus dari orang mati. Dari kematian Yesus dibangkitkan. Dan demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Ini yang menyebabkan kita tidak hidup dalam sakit penyakit lagi karena tubuh yang fana penuh dengan kelemahan. Tetapi kita akan dihidupkan oleh Roh Kudusnya yang diam di dalam kita. Ketika kita dihidupkan, maka semua tubuh kita yang fana, yang tadinya tidak baik, yang tadinya tidak benar, akan diperbaiki, akan dibenarkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus akan selalu menang terhadap sakit penyakit. Apapun sakit penyakitnya akan menang. Itu sebabnya tanpa perlu didoakan. Tapi kita berdoa sendiri. Kita deklarasikan sendiri kemenangan kita. Kita deklarasikan sendiri kesembuhan kita. Maka kita akan menerima kesembuhan. Tidak perlu tumpang tangan lagi. Karena Roh Kudus diam di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Ketika kita deklarasikan, maka sesuatu yang besar terjadi. Sama seperti Tuhan berfirman. Sama seperti Allah berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, firman yang sama ada di dalam kita. Jenis firman yang sama ada di dalam kita. Itu sebabnya ketika kita berkata-kata, ketika kita mendeklarasikan firman yang ada di dalam kita, maka firman yang kita deklarasikan itu harus jadi. Sama seperti waktu Allah berfirman. Karena firman yang ada di dalam kita jenisnya sama seperti dengan firman yang dikatakan oleh Allah. Sama seperti kalau saudara punya mangga harum manis, saudara tanam, lalu tumbuh pohon mangga harum manis. Lalu kalau di tempat lain saudara tanam lagi bibit yang sama, maka akan tumbuh mangga harum manis. Berbuahnya mangga harum manis. Sama seperti itu. Nah, jenis firman yang sama yang pada saat itu Allah pakai untuk menciptakan langit dan bumi, itu yang ada di dalam kita. Itu sebabnya jenis firman yang saya sampaikan pada saat ini, yang saya sampaikan terus, bersifat benih firman kerajaan. Bukan firman yang biasa-biasa, tapi firman kerajaan. Karena ini berasal dari kerajaan sorga. Itu sebabnya firman ini mengandung kuasa. Karena berasal dari kerajaan. Kerajaan selalu mengandung kuasa. Makanya pada saat saudara deklarasikan, firman itu akan mulai mencapai penggenapannya. Dan semua yang ada di sekitarnya, baik manusia, baik alam semesta, bahkan semua makhluk hidup dan tidak hidup, semuanya harus menyesuaikan diri untuk menggenapi firman yang saudara deklarasikan. Untuk menggenapi firman yang saudara perkatakan. Itu sebabnya percaya terus di dalam Tuhan, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka semua firman yang pernah datang dalam hidupmu mulai terjadi. Satu demi satu mulai terjadi. Satu demi satu mulai digenapi dalam hidupmu. Dan engkau bukan menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh angin kehidupan ini lagi, tetapi saudara yang akan menetralisir semua angin kehidupan. Sama seperti Yesus menghentikan badai kehidupan, menghentikan angin ribut. Demikian juga saudara. Saudara bisa menghentikan badai kehidupan. Baik yang ada di dalam rumahmu, baik yang ada di dalam lingkunganmu, bahkan yang ada di kota dan bangsa. Itu sebabnya kita perlu sama-sama bangkit untuk kita bisa mengubahkan kota dan bangsa.
Karena Tuhan selalu mengubahkan kota dan bangsa. Kalau saudara perhatikan perjalanan Yesus, Yesus selalu pergi dari kota ke kota. Dan selanjutnya, murid-murid Yesus, para rasul, bekerja dari bangsa ke bangsa, kota ke kota, bangsa ke bangsa. Itulah yang menjadi target kita. Itulah yang menjadi tugas kita di dalam Tuhan. Kita harus mengubahkan kota-kota. Kita harus mengubahkan bangsa-bangsa. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya mau mengubah diri sendiri aja belum bisa. Saya mau mengubah keluarga saya sendiri aja belum bisa. Bagaimana mungkin saya akan mengubahkan kota dan bangsa? Dengar saudara, kalau firman ada di dalam hidupmu, Roh Kudus ada di dalam engkau, dan engkau dikuasai oleh Roh Kudus, maka hanya sebentar saja hidupmu akan berubah. Setelah hidupmu berubah, keluargamu akan berubah. Itu sebabnya engkau mulai bisa mengubahkan kota dan bangsa. Dan itu semua bisa terjadi di dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya saudara jangan fokus mengubah hidupmu dulu, lalu kemudian mengubah keluargamu, lalu mengubah lingkunganmu. Tidak perlu satu persatu seperti itu. Pada saat engkau berdoa dan Tuhan mengubah hidupmu, pada saat yang sama engkau juga bisa mengubah kota dan bangsa. Karena yang mengubahkan kota dan bangsa bukan apa yang kau lakukan, tetapi firman apa yang kau deklarasikan, firman apa yang kau perkatakan, itu yang mengubah kota dan bangsa. Nah, saya percaya nubuatan di kitab Hagai akan terjadi dalam hidup kita. Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Adapun rumah ini, adapun orang-orang benar yang sebagai rumah Tuhan, sebagai bait Allah, engkau orang-orang benarnya. Adapun rumah ini, adapun orang-orang benar ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, di tempat di mana orang-orang benar berada, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang pertama, rumah ini, orang-orang benar sekarang ini, kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang dimaksud dengan kemegahan yang semula? Tuhan memberikan kemegahan yang semula pada gereja mula-mula. Karena itu disebut gereja mula-mula, karena gereja yang pertama. Nah, kemegahannya semula di gereja yang mula-mula itu luar biasa. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, dan setiap hari mereka itu bilangannya ditambahkan, jumlah mereka ditambahkan. Selalu ada orang yang percaya, selalu ada orang yang bertobat. Nah, kemegahan yang seperti ini Tuhan akan buat sekali lagi di dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang benarnya, di dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak susah payah lagi untuk menginjil. Tiba-tiba saja ada orang-orang yang bertobat dan mau datang kepada kita dan mau hidup sama seperti kita. Dan bahkan Mika berkata, orang-orang yang tidak sama dengan kita akan mau belajar dengan kita. Belajar kepada kita, belajar di rumah kita. Walaupun kepercayaannya berbeda, tapi mereka percaya pengajaran yang kita berikan itu yang benar. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup orang-orang benar. Lalu dikatakan, di tempat ini, di tempat dimanapun engkau berada, sekalipun di situ terjadi kekacauan, sekalipun di situ terjadi ketakutan, ya seperti sekarang ini, ketakutan banyak melanda dunia ini. Tetapi ketika orang benarnya datang di satu tempat, maka Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Sehingga atmosfer di satu tempat dimanapun engkau berada yang tadinya penuh dengan ketakutan, berubah menjadi atmosfer damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini bukan damai sejahtera yang berasal dari dunia, tetapi damai sejahtera yang berasal dari sorga. Sehingga
keberadaan saudara di satu tempat itu sudah memberikan dampak. Sebelum saudara melakukan apa-apa, kehadiran saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan ada di dalam hidupmu, ketika saudara berada di satu tempat, itu saja sudah memberikan dampak. Saudara belum ngapa-ngapain, saudara belum deklarasi, tetapi kehadiran saudara membuat atmosfer di satu tempat berubah. Itu sebabnya kita perlu banyak sekali orang benar yang dibangkitkan, sehingga kota-kota di Indonesia bisa diubahkan atmosfernya. Tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi roh kekerasan, tidak ada lagi rasisme, tetapi roh damai sejahtera yang akan dicurahkan dari sorga. Itulah yang turun atas kota-kota di Indonesia, sehingga kedamaian akan terjadi di Indonesia. Saya percaya inilah waktu di mana Tuhan mau bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita. Inilah waktu di mana Tuhan mau membangkitkan kita. Percayalah, ketika saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara tidak akan berhenti sampai di situ saja. Karena kalau engkau berhenti sampai dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau hanya akan berada di loteng Yerusalem saja. Engkau tidak pernah keluar dari loteng Yerusalem. Tetapi ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu engkau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau mulai keluar dari loteng Yerusalem. Dan engkau mulai mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Poin yang keempat, berjalan secara ilahi dan supranatural, ditandai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ditandai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi setelah Petrus menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Petrus dikuasai oleh Roh, maka firman Tuhan yang dilepaskan oleh Yesus kepada Petrus mulai menjadi kenyataan, mulai terjadi di dalam hidup Petrus. Saya percaya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dan saudara mau hidup dikuasai oleh Roh, bukan engkau lagi yang menguasai, engkau dikuasai oleh Roh, maka semua firman yang pernah datang dalam hidupmu mulai digenapi satu demi satu. Mulai terjadi penggenapan firman. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural mulai terjadi di dalam hidupmu. Akan ada tanda-tanda heran dan mujizat yang terjadi di dalam hidupmu. Terjadi dengan begitu saja. Karena terjadinya secara ilahi, terjadinya secara supranatural, yang artinya tidak ada campur tangan kita. Kita hanya berfungsi ketika firman datang, ketika Roh Kudus menuntun kita. Itulah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena ada arahan dari Roh Kudus, ada arahan dari orang yang diutus Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saudara hanya melakukan itu saja, lalu tiba-tiba hasilnya secara ilahi dan supranatural mulai terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya satu hal, sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. Pastikan pikiran saudara dipenuhi oleh firman. Pastikan pikiran saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pikiran saudara bukan tempat bersarang kuasa kegelapan lagi, tetapi pikiranmu tempat berpikir untuk Roh Kudus bekerja secara luas di dalam kehidupanmu. Sehingga pikiranmu benar-benar dipenuhi oleh Roh dan dikuasai oleh Roh. Nah, perhatikan setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus kemudian dikuasai oleh Roh Kudus. Dan di Kisah pasal 2 itu, Petrus berkhotbah. Pertama kalinya Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Yang sebelumnya dia belum pernah melakukan ini. Tetapi ada yang pertama kali dilakukan oleh Petrus. Saya percaya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada yang pertama kali saudara lakukan yang berbeda dari yang sebelumnya. Ada hal yang baru yang saudara lakukan dan saudara terima ketika engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Tiba-tiba saja. Pekerjaan Roh Kudus selalu tiba-tiba saja. Ketika murid-murid ada di loteng Yerusalem, mereka lagi berdoa, tiba-tiba saja Roh Kudus dicurahkan. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus dicurahkan, tapi tiba-tiba saja. Penantian mereka tidak sia-sia.
penantian saudara, ketika saudara memegang firman dengan kuat, tidak pernah akan sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Tuhan akan menggenapi firman yang telah saudara pegang dengan kuat. Tuhan akan menggenapinya. Saudara mungkin tidak ada kekuatan untuk menggenapinya. 120 orang murid di loteng Yerusalem tidak punya kekuatan untuk menghadirkan Roh Kudus. Tetapi secara ilahi Tuhan bekerja. Roh Kudus dicurahkan dari sorga. Dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menerima yang dijanjikan. Saya percaya semua hal yang dijanjikan Tuhan pada akhirnya akan direalisasikan di dalam hidupmu. Dan saudara tiba-tiba saja menerima semuanya. Tiba-tiba saja engkau melakukan hal yang biasa, tetapi Tuhan melakukan yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, perhatikan, kita mau bahas dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 2, Petrus mulai berkhotbah. Dan waktu berkhotbah, langsung orang-orang yang ada di situ tertempelak. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa diselamatkan? Dan Petrus tinggal berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lalu mereka semua menerima baptisan air. Dan jumlah mereka adalah 3.000 orang. Jadi ini tanda-tanda heran dan mujizat yang terjadi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Sebelumnya, firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus belum terjadi sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, bersukacitalah saudara karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan saudara tinggal menerimanya. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang saudara lakukan, langkah-langkah selanjutnya tidak akan sama lagi seperti yang dahulu. Langkah-langkah Petrus mulai berubah. Ya, tadinya dia tidak bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang, tetapi sekarang dia bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Tadinya dia hanya bisa berkata seorang diri saja kepada Yesus, berkata kepada teman-temannya sesama murid Yesus. Tetapi kali ini Petrus bisa berkhotbah di hadapan orang lain sebanyak 3.000 orang. Dan langsung pada saat itu juga semuanya bertobat. Tidak ada satupun yang tidak bertobat. Semuanya bertobat dan memberi diri untuk diselamatkan. Dan akhirnya mereka menerima baptisan air. Nah, mereka 3.000 orang bertobat. Lalu saudara perhatikan Kisah Rasul pasal yang ketiga. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sebelumnya Petrus belum pernah menyembuhkan orang lumpuh. Kita tidak melihat di kitab Injil Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus hanya mengikuti Yesus yang menyembuhkan. Tetapi setelah peristiwa Roh Kudus dicurahkan dan Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, maka jalan Petrus berubah. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika Petrus masuk ke bait Allah, mau masuk ke bait Allah, di pintu gerbang ada orang yang sakit lumpuh. Dan ini kira-kira 40 tahun umurnya, 40 tahun lebih. Nah, waktu Petrus berjumpa dengan orang yang sakit lumpuh ini, orang yang sakit lumpuh ini sedang meminta-minta. Pada saat meminta-minta, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus mengangkat tangan orang ini, lalu orang ini langsung bisa bangkit berdiri, bisa berjalan, bahkan bukan cuma berjalan, tapi melompat-lompat. Petrus mulai bisa dipakai Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit. Orang sakit lumpuh disembuhkan. Oh, saya percaya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada pengalaman yang pertama kali saudara terima, saudara lakukan dalam hidup saudara. Saudara bisa menyembuhkan orang sakit, saudara mendoakan orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Ini akan menjadi pengalaman saudara yang baru. Ketika ada saudaramu yang ada di dalam kelemahan, saudara berdoa, tiba-tiba orang ini tidak ada dalam kelemahan lagi. Mereka tidak putus asa lagi, mereka tidak lemah lagi, tapi mereka menjadi kuat. Karena Tuhan mulai bekerja melalui saudara. Lalu, kalau saudara lihat lagi di Kisah Rasul pasal yang keempat,
setelah peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, Petrus sampai di Serambi Salomo, orang-orang banyak berhimpun untuk melihat orang yang disembuhkan oleh Petrus itu. Nah, pada saat itu orang itu begitu banyak, dan Petrus berkhotbah dengan bukti orang lumpuh ini sudah bisa berjalan, sudah bisa melompat-lompat. Nah, pada saat itu 5.000 orang ini semua mendengarkan, lalu mereka juga bertobat. 5.000 orang ini bertobat. Jadi yang kedua kali Petrus berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Tadinya 3.000, sekarang 5.000. Bahkan 5.000 ini adalah 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Saya percaya pelayanan saudara, tugas saudara yang saudara lakukan, Tuhan akan melipat gandakan hasilnya. Tuhan akan membuat multiplikasi di dalam tugas saudara, di dalam pelayanan saudara, sehingga hal-hal yang ajaib mulai terjadi. 5.000 orang bertobat. Lalu di Kisah Rasul pasal 5, saudara melihat di situ ada Ananias dan Safira. Ketika itu jemaat diberikan hati yang mau memberi, ada roh memberi yang luar biasa, sehingga mereka bisa menjual ladang mereka, lalu mereka meletakkan hasil penjualan itu berupa uang, itu ditaruh di bawah kaki rasul-rasul, di bawah kaki para rasul. Ada 12 rasul, jadi mereka taruh di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira, ikut-ikutan jual ladang dan sudah berjanji, sudah berkata bahwa hasil penjualan ladang itu seluruhnya akan diberikan kepada rasul. Tapi apa yang terjadi? Ananias berbohong, Safira ikut berbohong. Jadi hasil penjualannya tidak sepenuhnya diberikan kepada rasul. Dan Petrus berkata, "Kenapa engkau membohongi? Engkau bukan berbohong kepada aku sebagai manusia, tetapi engkau berbohong kepada Roh Kudus." Lalu saudara, apa yang terjadi? Karena Ananias berbohong, karena menipu orang yang diurapi Tuhan, Ananias mati pada saat itu juga. Lalu kemudian setelah Ananias digotong keluar, Safira datang. Petrus tanya, "Apakah benar hasil penjualan ladang itu sekian?" Safira berkata, "Iya, benar." Karena dia sudah diskusi dengan suaminya bahwa angkanya yang mau dikasih ke para rasul itu tidak semuanya. Pada saat Safira berkata, "Iya, benar segitu," itu adalah seluruhnya, padahal itu bukan seluruhnya. Petrus cuma berkata, "Lihat, orang-orang sudah menggotong suamimu, sekarang engkau pun akan digotong." Pada saat itu Safira mati. Itu sebabnya pada saat itu kemegahannya luar biasa. Kemegahan di gereja mula-mula itu luar biasa. Tetapi kitab Hagai sudah mengatakan, pada zaman ini, di rumah ini, kemegahannya akan lebih megah lagi. Tuhan akan bekerja dengan lebih luar biasa lagi pada gereja zaman akhir ini. Itu sebabnya saya percaya campur tangan manusia akan sangat sedikit sekali, tetapi campur tangan Tuhan akan sangat besar di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam rumah kita. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Lalu pada Kisah pasal 5, saudara perhatikan juga. Sekarang bukan hanya Petrus saja yang menyembuhkan orang sakit, tetapi bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Jadi pada saat Petrus mau berjalan, orang-orang yang sakit itu diletakkan di tempat di mana Petrus akan berjalan, supaya bayangannya menyentuh orang sakit itu dan orang sakit itu sembuh. Kenapa orang-orang yang sakit itu dibawa ke tempat di mana Petrus mau berjalan? Kenapa mereka percaya? Artinya sudah pernah terjadi pada saat Petrus berjalan, ada orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Itu sebabnya ketika Petrus mau lewat di satu jalan, semua orang sakit sudah diletakkan di pinggir jalan itu, diletakkan supaya bayangan Petrus mengenai mereka. Diletakkan bersusun, berjejer, diletakkan
Sehingga pada saat Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Oh, saya percaya inilah yang akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Ketika kita dikuasai oleh Roh, maka bukan hanya kita saja yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bayangan kita pun akan bisa menyembuhkan orang sakit. Saya percaya di dalam nama Yesus ada hal-hal yang baru akan terjadi di dalam hidupmu, dan melalui hidupmu akan ada hal yang signifikan, mujizat-mujizat yang baru, tanda-tanda heran yang menyertai hidupmu, sehingga itu terjadi melalui engkau, dan melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan semakin dinyatakan di muka bumi ini bahwa Tuhan itu masih ada, dan Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bahkan kuasanya akan dimanifestasikan melalui kita dengan sesuatu yang baru, dengan hal-hal yang baru yang belum pernah terjadi dan mulai terjadi melalui hidup kita. Bersiaplah saudara, karena Tuhan mau memakai engkau untuk mengubahkan kota-kota, untuk mengubahkan lingkunganmu. Apa saja yang Tuhan mau lakukan melalui engkau, biarlah itu terjadi di dalam. Mungkin bukan bayanganmu yang menyembuhkan orang, tetapi ada hal yang baru. Di zaman Paulus, bukan bayangan Paulus lagi, tetapi sapu tangan Paulus. Jadi Paulusnya tidak perlu datang. Sapu tangan Paulus itu bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan. Jadi Tuhan pakai media apa saja, akan ada hal-hal yang baru. Saya tidak tahu dalam hidup kita sekarang ini Tuhan akan memakai media apa, tetapi saya percaya ada sesuatu yang baru. Dan ketika itu menyentuh orang sakit sembuh begitu saja. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Selanjutnya, di dalam Kisah Rasul pasal 5, tanda-tanda heran dan mujizat yang Petrus rasakan adalah ada pelayanan malaikat. Pada saat itu Petrus ada di penjara. Dia di penjara. Tetapi Petrus pada saat itu tidak ada ketakutan sama sekali. Taunya bagaimana? Dia tidur di dalam penjara. Padahal saat itu dia di penjara di bagian tengah. Artinya kalau di bagian tengah, kanan kiri, depan belakang itu jauh. Ya. Dan dijaga oleh dua barisan penjaga. Besokannya Petrus mau dihukum mati. Tetapi roh ketakutan sudah tidak ada di dalam Petrus. Bandingkan dengan pada saat waktu Petrus belum terima baptisan Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, belum dikuasai Roh Kudus. Petrus ada di halaman rumah imam besar, ditanya oleh orang untuk mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia tidak berani, dia menyangkalnya. Tetapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia justru masuk penjara karena dia memberitakan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, dia di penjara dan tidak ada takut sama sekali. Dia tidur sampai malaikat kerja ekstra harus membangunkan dia. Bayangkan saudara, seseorang yang tidur, kalau malaikat datang, begitu malaikat datang ada terang, harusnya langsung bangun. Tetapi Petrus nggak bangun. Dan malaikat harus bangunkan Petrus. Petrus bangun. Setelah dibangunkan, Petrus dibelenggu, kakinya juga dibelenggu, dan semua yang membelenggu kaki tangannya hancur. Pintu penjara terbuka, ya, terbuka begitu saja sampai Petrus keluar dari penjara. Ada pelayanan malaikat. Saya percaya saat-saat ini Tuhan telah mengutus para malaikatnya turun dari sorga untuk membantu kita, sehingga ketika ada pintu-pintu yang belum terbuka, malaikat Tuhan itu membuka pintu itu, dan jalan kita mulai terbuka. Tiba-tiba saja kita sudah ada di luar. Tiba-tiba saja kita sudah memiliki terobosan. Terobosan demi terobosan kita terima. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kita. Kelimpahan yang Tuhan firmankan kepada kita, tiba-tiba saja kita terima. Sama seperti Petrus. Petrus tidak menyadari kehadiran malaikat. Dia pikir dia sedang mendapatkan penglihatan atau mimpi. Pada saat dia ada di luar penjara, malaikat meninggalkan dia. Ketika dia sadar, dia baru tahu ini bukan mimpi. Sadari saudara, ada hal-hal yang akan terjadi dalam hidup saudara sepertinya mimpi, tetapi ini kenyataan. Karena Tuhan akan membuat ini secara ilahi. Tuhan membuat ini secara supranatural.
Jadi ini seperti mimpi, tapi bukan mimpi. Percayalah, kalau Tuhan sudah memberkati engkau, Tuhan sudah memberikan kelimpahan di dalam hidupmu, engkau bukan sedang bermimpi. Engkau ada di dalam kenyataan, engkau ada di dalam realita hadirat Tuhan. Pada saat engkau ada di dalam realita hadirat Tuhan, kelimpahan itulah yang akan datang di dalam hidupmu. Malaikat di sorga akan membuka jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka. Di dalam nama Yesus saat ini aku deklarasikan, semua jalan-jalan yang tertutup mulai terbuka di dalam hidupmu. Bisnis-bisnis yang akan engkau lakukan mulai terbuka di dalam hidupmu. Pekerjaan-pekerjaan akan terbuka di dalam hidupmu. Langkah-langkahmu mulai terbuka. Apapun yang kau lakukan mulai terbuka, karena malaikat Tuhan sudah diutus untuk membuka jalan bagimu, sehingga kau mulai hidup secara ilahi dan secara supranatural. Haleluya. Inilah yang terjadi. Kalau saudara lihat lagi Kisah Rasul pasal 6, ada pemilihan 7 orang yang melayani meja, karena para rasul menganggap pelayanan meja telah membuang waktu mereka, sehingga mereka yang harusnya fokus kepada doa dan firman, mereka tidak bisa fokus kepada doa dan firman. Lalu mereka pilih 7 orang. Nah, kalau saudara perhatikan, 7 orang ini dipilih bukan yang biasa. Mereka dipilih karena mereka memiliki nama baik, mereka mereka penuh dengan roh, mereka memiliki hikmat, mereka memiliki pengertian. Jadi bukan yang biasa saja. Dan mereka juga yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, 7 orang ini dipilih. Nah, saya percaya 7 orang ini dipilih bukan karena hanya 7 orang ini memiliki nama baik, penuh roh, penuh hikmat, dan hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bukan hanya 7 orang, tetapi pasti banyak orang. Hanya 7 orang ini yang lebih menonjol dari yang lain. Itu sebabnya Petrus tidak perlu memilih, karena cukup banyak. Yang disuruh pilih adalah orang-orang yang ada di situ. Pilihlah 7 orang. Mereka langsung pilih, 7 orang langsung ketemu. Tidak sulit menemukan orang yang memiliki nama baik, yang penuh dengan roh, memiliki hikmat, pengertian, dan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak sulit. Saya berharap kalau pada saatnya gereja Tuhan harus memilih orang-orang yang kompeten, saya berharap saudara punya kriteria ini. Saudara memiliki nama baik, saudara penuh dengan roh, saudara memiliki hikmat, pengertian, dan saudara bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, atau saudara bertekun di dalam firman kerajaan. Saya berharap ini tidak menjadi sesuatu yang sulit, tetapi ini benar-benar terjadi, sehingga ketika ada pemilihan, saudara semua terpilih. Saudara akan menjadi bagian dari orang-orang benar yang sedang mengubah sejarah Indonesia, sejarah kota ini, bahkan sejarah bangsa-bangsa. Saya percaya kita akan bersatu padu mengubahkan kota dan bangsa. Lalu kalau saudara perhatikan, yang tadinya hanya para rasul yang kedengaran, tetapi tidak hanya para rasul, semua murid memiliki kapasitas roh yang sama. Perhatikan Stefanus di dalam Kisah Rasul 7, dia menjadi martir. Ketika Stefanus menjadi martir, Saulus hadir. Paulus mulai dilahirkan ketika Stefanus menjadi martir. Lalu Kisah Rasul 8, Filipus di Samaria, dia membuat kebaktian, kebangunan rohani di sana. Orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Lalu Roh Tuhan bisa melarikan Filipus juga setelah dia menginjil sida-sida dari Ethiopia dan membaptis sida-sida dari Ethiopia. Roh membawa Filipus. Filipus yang ada di sini ada bukan Filipus rasul, bukan satu dari para rasul, tetapi Filipus yang 7 orang yang melayani meja. Jadi Roh Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan Filipus. Dan sejak saat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita melihat Saulus bertobat. Jadi ada hal yang luar biasa terjadi. Saya percaya dari apa yang kita lakukan, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang-orang yang tadinya
berseberangan dengan kita, yang bahkan suka menganiaya kita, suka mengolok-olok kita, Tuhan mulai ubahkan. Saya percaya di dalam nama Yesus, orang-orang yang pernah mengolok-olok saudara, yang mempermalukan saudara, tiba-tiba mereka bertobat karena ada campur tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Mereka bertobat dan mulai mengikuti apa yang engkau lakukan. Saat ini angkat tanganmu, saya mau berdoa kepada saudara sekalian di dalam nama Yesus. Biar segala sesuatu yang sorga sediakan di dalam hidupmu mulai dicurahkan di dalam hidupmu. Saya percaya ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang baru terjadi di dalam hidupmu. Hal-hal yang ilahi dan supranatural terjadi di dalam hidupmu. Ada mujizat-mujizat yang tidak lazim, mujizat-mujizat yang baru terjadi, tanda-tanda heran terjadi menyertai engkau dimanapun engkau berada. Biarlah dimanapun engkau berada, engkau belum melakukan apa-apa, tetapi kehadiranmu sudah membawa dampak. Ada damai sejahtera, atmosfer di satu tempat. Ketika engkau datang ke tempat itu, diubahkan menjadi atmosfer damai sejahtera, dan suasana surga dicurahkan di tempat itu. Di dalam nama Yesus, terjadilah di dalam hidupmu, terjadilah dimanapun engkau berada, terjadilah di lingkunganmu, terjadilah di keluargamu. Dan saya percaya ketika kau dikuasai oleh Roh, maka Roh Kudus akan menghidupkan kembali tubuhmu yang fana. Itu sebabnya saya percaya ketika tubuhmu ada yang sakit, saat ini sakit penyakit sudah dilenyapkan di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan sakit penyakit lenyap saat ini, diruntuhkan saat ini, dan kuasa Roh menghidupkan kembali tubuh yang fana menjadi tubuh yang baik, tubuh yang sempurna. Di dalam nama Yesus terjadilah. Saya percaya inilah waktunya Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan melalui engkau. Terjadi hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural. Biar terjadi hal-hal yang baru, mujizat yang baru, tanda-tanda heran menyertai engkau. Ya, Tuhan bekerja. Ada kebangkitan orang-orang benar. Saya percaya kemegahan orang-orang yang dahulu tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan orang-orang benar sekarang. Karena pada saat ini Tuhan akan memberikan kemegahan yang lebih lagi di dalam kehidupan orang-orang benar. Saya percaya itulah engkau orangnya. Di dalam nama Yesus, terimalah segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupmu. Dan terimalah malaikat yang telah diutus Tuhan di dalam hidupmu, sehingga jalan-jalan di depanmu mulai terbuka. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi yang tertutup, terbuka semuanya. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Ya, semua kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu dan kehendakmu ditaklukkan di bawah kaki Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang menjadi kehendakmu. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Amin.